Kami dari kelompok L akan menjelaskan tentang apa itu solar cell. Yang pertama, apa itu solar cell? Solar cell yaitu sebuah fotovoltaik atau PV cell. Yang lebih dikenal dengan solar cell adalah perangkat non-mekanis yang dapat mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik. Nah, pada PV cell, sumber cahaya lebih umum, sedangkan solar cell energi cahaya berasal dari energi matahari. Nah, solar cell merupakan pembentuk dari solar panel. Selanjutnya, apa itu efek fotovoltaik? Nah, efek fotovoltaik itu didefinisikan sebagai suatu fenomena munculnya voltase listrik akibat kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat diekspos di bawah energi matahari. Nah, energi solar atau radiasi cahaya terdiri dari biasan foton-foton yang memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang akan menentukan panjang gelombang dari spektrum cahaya ketika foton mengenai permukaan suatu pel PV, maka foton tersebut dapat dibiaskan, diserap, ataupun diteruskan menembus sel PV. Seperti pada di gambar, saat ada sinar menyentuh foton, maka foton akan uh, dibiaskan. Oke, selanjutnya yaitu struktur umum dari solar cell. Seperti yang bisa kita lihat dari gambar ini, yaitu struktur umum dari solar cell. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat uh, energi foton menabrak menumbuh sel yang ada di logam semikonduktor itu akan menghasilkan suatu energi yang cukup besar untuk memisahkan elektron tersebut dari struktur atomnya. Nah, elektron yang lepas ini disebut elektron bebas. Nah, elektron bebas ini uh, bersifat negatif atau biasa yang disebut dengan n-type, yaitu yang sebelah sini. Sedangkan ada yang menghasilkan hole. Nah, bagian yang menghasilkan hole itu bersifat positif atau biasa yang disebut dengan p-type. Nah, ikatan dari p-type dan n-type ini akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja atau work principle dari semikonduktor solar cell. Pada gambar A terdapat solar cell tipe Si atau silikon atau tipe P, di mana yang tanda plus itu adalah atom silikona dan yang minus itu atom argona. Bila dicampur dengan boron, akan terjadi seperti yang nampak pada gambar B, di mana terbentuk hole yang berwarna biru dan yang kuningnya itu campuran atom boron yang masing-masing memiliki 3 elektron. Dikarenakan terbentuknya hole ini, karena perbedaan elektron valensi, karena ikatan elektron valensi, sehingga terciptanya hole, maka sistemnya itu semakin lebih positif karena kekurangan elektron. Nah, selanjutnya, itu juga yang nanti akan menghasilkan semikonduktor tipe PN. Nah, semikonduktor tipe PN ini adalah semikonduktor kombinasi dari semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Sehingga di tengahnya nanti menghasilkan lapisan yang namanya lapisan deplesi atau PN junction. Di PN junction ini terdapat fenomena yang namanya difusi. Karena pada bagian semikonduktor tipe P itu lebih banyak hole-nya, sedangkan pada tipe semikonduktor N lebih banyak elektron positifnya, sehingga terjadi difusi atau pemerataan satu sama lain sehingga hole yang pada tipe E akan berpindah ke tipe N dan elektron positif pada tipe N akan berpindah ke tipe P dan terus-terus begitu. Nah, bagaimana itu nyambung ke semikonduktor tipe solar cell? Tipe solar cell itu kan seperti yang kita tahu itu dienergikan atau disumberkan dari cahaya. Nah, cahaya ini akan mencapai semikonduktor dan memberikan energi kepada masing-masing muatan tersebut sehingga dapat bergerak ke satu sama lain gitu. Tadi kan elektron elektron hole pada N kan akan berdifusi.
Kalau pada P itu akan berdifusi ke N, dan yang elektron positif pada N akan berdifusi ke semikonduktor tipe P. Hal itu membutuhkan energi, dan energinya berasal dari cahaya. Nah, dikarenakan perpindahan muatan itu kan akan menghasilkan beda potensial yang nanti akan menghasilkan arus. Jadi begitulah kenapa eh, cahaya pada sistem solar cell di mana isinya terdapat semikonduktor tipe PN itu bisa menghasilkan arus. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk bagian klasifikasi solar cell. Yang pertama ada konvensional, lalu berikutnya ada advance. Untuk konvensional sendiri, ini adalah merupakan silicon base. Nah, di konvensional ini terbagi lagi menjadi dua, yakni ada crystalline bulk silicon dan juga crystalline thin film. Kemudian untuk bagian advanced solar cell, itu terdapat tiga pembagian. Yang pertama ada thin film material, multi-junction tandem, dan yang ketiga adalah desensitized solar cell. Untuk thin film material sendiri terbagi lagi menjadi tiga, yakni ada amorphous silicon, copper indium diselenide, dan juga cadmium telluride. Ini untuk klasifikasi yakni konvensional dan juga advance pada solar cell. Selanjutnya konvensional yang pertama seperti yang dibahas tadi ada silicon based. Ya, kelebihan dari konvensional sendiri ini dia memiliki resistivitas tinggi yakni sekitar 300.000 ohm. Lalu selain itu dia bahannya mudah ditemukan dan juga band gapnya rendah. Namun kekurangan dari silicon based atau konvensional ini adalah biaya produksi yang mahal dan juga butuh kemurnian 99,9%. Lalu untuk advance atau non silicon, yang pertama dia memiliki kelebihan. Lalu yang kelebihan ini adalah efisiensi lebih tinggi, harganya lebih murah, menggunakan energi alternatif, produksinya lebih sederhana. Salah satu contoh dari advance solar cell adalah sel surya organik dan juga polimer. Nah, efisiensi panel surya. Seperti yang dapat dilihat di sini pada gambar terdapat source with current ISC dan juga terdapat titik maximum power voltage current VMP sampai dengan IMP. Lalu di sini juga ada titik IMP. Lalu terdapat bagian sisi tegaknya adalah current dan sisi miringnya dan sisi tidurannya adalah voltage atau VMP. Nah, lalu terdapat juga titik open circuit voltage. Nah, di sini terdapat rumus efisiensi panel surya, di mana rumusnya sama dengan efisiensi sama dengan arus maksimum dikali dengan tegangan maksimal dan juga dibagi dengan daya cahaya. Itu merupakan untuk bagian efisiensi panel surya.